wabarakatuh. Tadi Ustaz Rafi sudah menyampaikan tentang membuat bahagia orang lain, atau paling tidak jangan merusak kebahagiaan orang lain. Kemudian bicara dan dijelaskan oleh Ustaz Eda dengan panjang lebar tadi, dan memang ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu bukan orang yang cuma beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Emang hebat ya ibadah pribadi itu hebat. Kita kalau bicara tentang bagaimana sholat Rasul kalau sholat untuk diri sendiri, beliau itu sampai kaki beliau bengkak. Sholatnya mantap. Kalau masalah zikir jangan ditanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad juga pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci, dalam kondisi hadas, mau duduk, mau berdiri di rumah, itu tidak pernah diam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah puasa jangan ditanya. Ya, puasa-puasa sunnah, kemudian Senin Kamisnya, puasa ayam Maulidnya, bulan Rajabnya, bulan Sya'ban nih. Lagi bulan Sya'ban kata si Aisyah, aku selama hidup sama Rasul gak pernah melihat Rasul puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bahkan aku mengira bahwa Rasul kadang bulan Sya'ban full puasanya sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Artinya untuk ibadah pribadi Nabi Muhammad sholatnya udah gak usah ditanya, zikirnya gak usah ditanya, puasanya gak usah ditanya, istighfarnya gak usah ditanya, keterhubungan hati beliau dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu wa taala gak usah ditanya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ibadah Rasul gak cuma sebatas itu. Justru lebih banyak ibadah beliau yang tadi itu, ibadah membahagiakan hati orang lain, ibadah yang menguntungkan orang lain, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, kalian sudah sering dengar ceritanya. Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada dua halaqah, ada dua kelompok. Satu kelompok mereka pada zikir bersama, berzikir bersama. Satu kelompok lagi diskusi, lagi ngobrol masalah ilmu fikih, masalah agama. Rasul ketika melihat ada dua kelompok itu, Rasul perhatikan, yang ini lagi pada ngapain? Oh, lagi pada zikir. Kebaikan. Yang ini lagi pada ngapain? Yang di sini lagi pada bahas masalah ilmu fikih, masalah ilmu agama. Kebaikan juga. Rasul pilih yang mana? Ternyata Nabi Muhammad SAW duduk bersama orang-orang yang berdiskusi tentang ilmu agama. Kenapa Rasul pilihnya? Apakah ini kurang baik? Sangat baik. Masalah keutamaan zikir Rasul sudah banyak bersabda. Kata Rasulullah SAW, pahala berzikir itu lebih agung daripada orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia nggak pulang cuma namanya doang, nyawanya habis, hartanya habis, yang pulang cuma tinggal nama almarhum fulan bin fulan yang dijahit di jalan Allah. Pahala zikir yang benar-benar diterima oleh Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad itu pahalanya lebih besar daripada jihad sebenarnya. Tapi ketika Rasul memilih duduk dengan orang yang duduk membahas ilmu agama, ya bisa dibilang kemungkinan besar keutamaan orang yang berbahas tentang ilmu agama itu jauh lebih besar daripada sekedar berzikir atau masih cahit, meskipun semuanya sama-sama baik. Kata ulama, kenapa Rasul pilih yang ini? Karena berzikir itu tadi, zikirmu hanya untuk dirimu saja dan bisa menenangkan hatimu, itu sangat bagus. Jangan sampai setelah kita ceramah seperti ini, jangan sampai ada yang nggak mau zikir. Tetap berzikir. Kita ibadah sosial aja kurang, saya sambil dikurangi ibadah pribadinya. Zikir aja, jangan dikurangi zikir kalian yang sudah puluhan ribu setiap hari itu. Maksudnya, ya, ini yang ingin kita kerjakan, tapi juga kita kerjakan ini. Kalau ini cuma berzikir itu untuk pribadi, nggak ada efek untuk orang lain. Tapi kalau belajar ilmu agama, Rasul duduk di situ, kita belajar ilmu agama, kita pun paham dan nantinya bisa kita amalkan. Nantinya bisa kita ajarkan ke anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada kenalan kita. Manfaatnya lebih luas. Kalau ini manfaatnya untuk diri sendiri, kalau ini manfaatnya untuk diri sendiri juga sekaligus untuk orang lain. Siapa orang lain? Katanya tadi orang lain itu orang selain kita.
Orang yang nggak paham orang lain, bahaya, bisa orang lain nggak paham. Nah, kemudian dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul a'mal qada'u hawaijin nas. Sebaik-baik pekerjaan adalah membantu menyelesaikan urusan orang. Makanya kata Rasulullah SAW, masjuka fi qada'i hajati akhika khairun min al-qira'ah atau Rasulullah SAW. Ketika kau berjalan membantu memudahkan menyelesaikan urusan saudara sesama muslim, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat silahkan, bagus, tapi pahalanya itu sendiri. Tapi ketika kita misalnya Fikri Hasan sudah siap, sudah pakai gamis, sudah pakai peci, sudah pakai serban, sudah berwudu, datang ke masjid mau sholat duha. Tiba-tiba di depan kantor akrab, Fikri Hasan bantuin dong, misalnya apa misalnya? Bagusnya cuciin dong, ada Fikri Hasan, daripada saya sholat sunnah sendiri, yang bapak ini menyelesaikan membantu urusan orang lain. Nggak apa-apa saya cuciin. Nah yang begini membantu urusan orang itu lebih utama daripada ibadah sendiri. Nah kalau kita ya jangan kayak tadi, jangan cuma alasan dari pengen bantu orang kemudian kita meninggalkan ibadah pribadi. Ibadah pribadi kita amalkan, ibadah yang untuk membantu orang lain juga kita amalkan. Jadi itu intinya. Insya Allah kalau kita mengamalkan ini, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita hidup pesantren atau nanti kalian akan pulang ke rumah masing-masing, pegang prinsip itu. Jadilah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas al-fawhur linnas. Manusia yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Di masyarakat kita itu kalau bisa jadi miftahan lil khair, jadi kunci kebaikan. Di masyarakat ada bantuan kita yang bantu. Orang yang suka membantu urusan orang lain apalagi di masyarakat, insya Allah dia juga akan sering dibantu, dia juga akan dimudahkan oleh orang lain. Contoh sederhana, orang kalau dia meninggal semasa hidupnya dia suka bantu orang, berjasa kepada orang lain, insya Allah ketika meninggal yang bantu ngurusin jenazahnya itu akan banyak, yang mandiin, yang kafani, yang sholat, yang mengumpulkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau orang nggak pernah bersosial, memang dia nggak nyusahin orang, tapi kalau bersosial biasanya yang dapat sedikit, yang mendoakan sedikit. Apalagi orang yang di masyarakat bikin nyulitin orang lain, nyusahin orang lain. Wah, yang semacam seperti ini yang akan hidupnya di akhirat, bahkan di dunia juga akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin sedikit apa yang tambahan dari